Selamat datang kembali di aplikasi andalan Millennial Channel, channel untuk tutorial akurat online. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara menginput uang muka penjualan jika ada pelanggan yang ingin memesan barang atau jasa kepada kita, namun kita mengharuskan mereka untuk membayar uang muka. Sebenarnya saat kita membuat uang muka penjualan sama saja dengan membuat faktur penjualan, yang artinya nomor faktur penjualan uang muka akan nyampur atau berurut dengan nomor faktur penjualan yang reguler. Namun, di Akurat Online kita bisa setting penomoran faktur penjualan lebih dari satu. Jadi untuk treatmentnya kita bisa memakai nomor faktur penjualan reguler adalah untuk faktur pelunasan dan faktur biasa, sedangkan faktur uang muka kita bisa pakai penomoran khusus untuk nomor faktur uang muka. Caranya harus dibuat penomoran sendiri untuk faktur penjualan uang muka di bagian pengaturan penomoran. Seperti yang sudah saya buat di sini. Kalau kita ketik penjualan, ini adalah untuk penomoran faktur penjualan yang paling atas. Tipe transaksinya adalah faktur penjualan. Namanya adalah faktur penjualan. Ya, nama penomorannya. Tetapi untuk uang muka, nanti kita akan memakai nomor uang muka penjualan. Di sini tipenya sama ya, tipenya faktur penjualan. Di dalam video ini kita tidak akan jelaskan cara pembuatan penomoran karena sudah ada dalam video lainnya ya. Silakan tonton, itu yang muncul di atas. Langsung saja kita simulasikan untuk input uang muka. Untuk mencatat orderan atau pesanan dari pelanggan, kita gunakan di sini ada namanya pesanan penjualan. Kita pilih pelanggan mana yang pesan, misalkan toko Tas Jaya. Nih ya, kita simpan. Lalu mereka akan pesan apa? Sebagai contoh, mereka pesan yang ini sebanyak 5. Lalu pesan barang yang lain. Yang ini pesan sebanyak 5 juga. Lalu pesan barang lagi yang ini. Yang ini misalkan pesan 10. Oke, ini adalah total pesanan yang diorder oleh toko Tas Jaya kepada kita. Lalu kita akan menerbitkan faktur, sebuah faktur tagihan uang muka ya. Kita akan kirimkan kepada toko Tas Jaya sebuah invoice uang muka agar mereka membayar DP atas pesanan mereka yang senilai ini gitu. Nah, nanti DP-nya kita bisa tentukan mereka harus bayar berapa dulu, begitu ya. Caranya, kita klik proses uang muka ya. Melalui sini boleh, tetapi kalau tidak mau melalui proses ini juga bisa sebenarnya. Nanti di dalam penjualan bisa klik uang muka penjualan dan kita bisa panggil nomor pesanan yang ini gitu. Tetapi kita langsung saja biar lebih cepat. Untuk barang yang dipesan ini, kita terbitkan faktur uang muka, proses uang muka. Baik, sekarang kita sudah berada di halaman untuk membuat faktur uang muka ya. Otomatis di atas ini, nomor fakturnya adalah nomor faktur penjualan reguler. Jadi jika kita menghendaki nomornya tidak berurut dengan nomor faktur penjualan reguler, tetapi untuk uang muka adalah urut sesuai dengan nomor uang muka yang lain, kita harus menggantinya secara manual di sini ya. Kita pilih nomor faktur uang mukanya adalah urut berdasarkan nomor uang muka, bukan nyampur urut dengan nomor faktur penjualan reguler seperti itu. Nah, di sini uang muka yang akan kita tagihkan berapa? Apakah senilai total pesanan atau kita boleh ubah? Misalkan kita mau kasih uang mukanya tidak seperti ini. Misalkan kita mengharuskan uang mukanya minimal 2 juta gitu. Seperti ini ya. Tapi kalau misalkan full juga silahkan, itu sesuai kebijakan dari perusahaan masing-masing. Dan untuk uang muka silahkan kena pajak dan total termasuk pajak ya, karena ini DP.
Setelah itu kita cetak faktur uang mukanya. Oke, ini adalah tampilan dari invoice uang muka ya. Nomornya memakai penomoran yang DP ini. Seperti itu. Karena tadi kita pilih nomornya adalah nomor uang muka. Kita tutup. Lalu kalau kita mau melihat jurnal dari uang muka ini ya, kita bisa ke sini yang Tokotas Jaya ini. Lalu di sini ada lain-lain, kita lihat rincian jurnal. Uang muka ada piutangnya 2 juta, ada PPN-nya, sama uang muka penjualan ya. Jadi pendapatan diterima di muka ini, belum diakui pendapatan, tapi masih uang muka penjualan. Oke, langkah selanjutnya kalau misalkan customernya membayar DP ini, kita lakukan penerimaan uang mukanya ya. Penerimaan uang untuk uang mukanya maksudnya. Klik penjualan, kita terima dari pelanggan kita, namanya Tokotas Jaya. Misalkan kalau dia mau transfer, berarti kita pilihnya transfer bank ke bank BCA kita. Atau kalau dia bayarnya uang tunai, ya kita pilihnya kas kita gitu ya. Uang dari Tokotas Jaya masuk ke bank BCA kita. Untuk kita klik ambil DP yang ini, nilainya 2 juta. Kita klik lanjut, lalu kita cetak ya. Bukti kwitansi uang muka kalau mau dicetak, tapi kalau misalkan nggak mau dicetak tinggal simpan langsung juga bisa. Kita pakai yang biasa saja. Nah, ini tanda terima pembayaran uang muka ya, senilai 2 juta. Kita tutup saja. Untuk melihat jurnalnya dari penerimaan penjualan ini ya, yang Tokotas Jaya, kita bisa lihat di sini juga rincian jurnalnya ya. BCA kita bertambah dari piutang usaha yang tadi ya, piutang uang muka. Setelah uang muka kita terima, kita selanjutnya adalah mengirim barang yang mereka pesan ya. Dari penjualan kita kirimkan barang. Di sini pengiriman pesanan. Kita kirim barang ke Tokotas Jaya atas dasar pesanan mereka yang mereka pesan dengan nomor sales order sekian. Ini ada 3 jenis barang dan masing-masing kuantitinya. Lalu kita lanjut. Lalu kita cetak surat jalannya. Oke, ini contoh cetakan surat jalan ya. Kita tutup surat jalannya. Langkah selanjutnya setelah kita kirim barang, kita terbitkan faktur ya. Faktur invoice untuk tagihan pelunasannya. Kita dari penjualan, klik faktur penjualan. Lalu di sini kita pilih pelanggannya. Tokotas Jaya kita akan tagih. Di sini uang mukanya sudah ketarik gitu, 2 juta tersebut. Nah, di sini ya. Subtotal uang mukanya ini, dan di sini. Di bagian DP juga di sini ada ya. DP-nya termasuk pajak mau dipakai senilai tersebut gitu. Oke, langsung saja kita terbitkan untuk invoice-nya. Oke, di sini total faktur penjualan reguler kita. Ada barang-barang yang dibeli gitu ya, nilainya berapa, subtotal, ada PPN-nya, terus ada total faktur. Tapi di sini sudah pernah ada uang muka 2 juta. Jadi sisa tagihan itu tinggal 8.545.000. Kurang lebih seperti itu ya untuk simulasinya. Jadi nanti pada saat yang ini mau dibayar sisa tagihannya sama saja ya. Kita melalui penjualan, penerimaan penjualan. Lalu kita pilih nama customer yang akan melunasi ya. Nanti kalau dia melunasinya dan bayarnya ke bank apa, lalu kita ambil fakturnya, faktur reguler ya, nomor sales invoice gitu. Bukan nomor DP lagi, tapi nilainya tadi sudah ketahuan di sini, tinggal 8.545.000 gitu. Nah, lalu kita recall. Di sini faktur dibayarnya segini ya. Totalnya adalah 10.545.000, sudah ada DP-nya gitu. Jadi di sini kita bayarnya tinggal kekurangannya saja. Dan kita cetak kwitansinya. Oke, siklusnya selesai. Jadi itu cara mencatat uang muka penjualan
sampai pelunasan ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan subscribe channelnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat bekerja kembali.